Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Oke, ketemu lagi dengan Bu Indah. Kita akan mempelajari materi berikutnya masih dengan logika matematika dengan sub pokok converse, inverse, dan kontraposisi. Ya. Perhatikan pernyataan implikasi jika P maka Q, maka konversenya adalah jika Q maka P. Kemudian inversenya jika tidak P maka tidak Q. Dan kontraposisinya jika tidak Q maka tidak P. Berikut tabel kebenarannya. Silakan bisa kalian lihat. Ya, ini implikasinya jika P maka Q, konversnya jika Q maka P, kemudian inversenya jika tidak P maka tidak Q, dan kontraposisinya jika tidak Q maka tidak P. Kalian bisa lihat dari tabel dapat disimpulkan bahwa suatu implikasi itu ekuivalen dengan kontraposisinya ya. Sedangkan converse itu ekuivalen dengan inverse-nya. Oke, next. Contoh, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi jika 2 ditambah 4 lebih besar dari 5, maka 5 merupakan bilangan prima. Berdasarkan kalimat tersebut, misalkan pernyataan P-nya 2 ditambah 4 lebih besar dari 5, dan pernyataan Q-nya 5 merupakan bilangan prima. Maka converse-nya jika Q maka P. Pernyataannya berbunyi, jika 5 merupakan bilangan prima, maka 2 ditambah 4 lebih besar dari 5. Sedangkan inversenya, jika negasi P maka negasi Q, maka pernyataannya menjadi jika 2 ditambah 4 lebih kecil atau sama dengan 5, maka 5 bukan merupakan bilangan prima. Berikutnya, kontraposisi jika negasi Q, maka negasi P. Pernyataannya, jika 5 bukan merupakan bilangan prima, maka 2 ditambah 4 lebih kecil atau sama dengan 5. Silakan ini nanti buat latihan. Oke, ini mungkin materi terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Prinsip dari penarikan kesimpulan. 1. Penarikan kesimpulan dianggap sah apabila premis-premis yang menyusunnya bernilai benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga benar. Premis itu pernyataan ya. Kemudian yang kedua, penarikan kesimpulan dianggap sah jika konjungsi dari premis-premisnya berimplikasi pada kesimpulan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dikatakan tidak sah jika konjungsi dari premis-premisnya tidak berimplikasi pada kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan sendiri terdiri dari tiga cara, yaitu dengan cara modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Apa itu modus ponens, modus tollens, dan silogisme? Ada di slide berikutnya. Ya, modus ponens ini untuk premis atau pernyataan awalnya jika P maka Q, kemudian premis 2-nya P, maka konklusi atau kesimpulannya adalah Q. Ya. Sedangkan modus tollens, premis yang pertama jika P maka Q, premis yang kedua tidak Q, maka konklusinya atau kesimpulannya tidak P. Sedangkan silogisme, premis yang pertama jika P maka Q, premis yang kedua jika Q maka R, maka konklusinya adalah jika P maka R. Contoh, premis yang pertama, jika seseorang menjadi pengusaha, maka ia memiliki banyak karyawan. Kemudian premis yang kedua, Ahmad seorang pengusaha, maka kesimpulannya adalah Ahmad memiliki banyak karyawan.
Ini contoh dari modus ponens. Contoh modus tollens. Jika musim kemarau datang, maka penduduk kekurangan air. Premis yang kedua, penduduk tidak kekurangan air. Jadi konklusinya atau kesimpulannya, musim kemarau tidak datang. Bisa dipahami ya? Next, silogisme. Premis yang pertama, jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina kehujanan. Premis yang kedua, jika Tina kehujanan, maka Tina masuk angin. Kesimpulannya, jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina masuk angin. Valid atau tidaknya suatu argumen dapat diselidiki dengan menggunakan tabel kebenaran. Suatu argumen dikatakan valid jika implikasi dari konjungsi premis-premisnya dengan konklusi merupakan suatu tautologi. Tautologi adalah suatu kebenaran yang telak ya. Contoh, selidiki valid atau tidak argumen berikut. Valid atau tidak ya, premis yang pertama. Jika permintaan barang meningkat, maka harga barang mahal. Premis yang kedua, harga barang mahal. Kemudian konklusinya, permintaan barang meningkat. Penyelesaian kita misalkan, pernyataan P adalah permintaan barang meningkat dan pernyataan Q barang mahal. Nah, premis yang pertama bisa kita buat jika P maka Q, premis yang kedua Q, kemudian kesimpulannya adalah P. Apakah penarikan kesimpulan ini valid atau tidak ya? Nilai kebenaran argumen dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran pernyataan majemuk. Ya, ini kita gabungkan ya. Jika ini, maka kesimpulannya ini. Oke, di slide berikutnya. Nah, selidiki valid atau tidak argumen berikut. Yang tadi kita buat menggunakan tabel ya. Pernyataan P BBSS, pernyataan Q BSBS, pernyataan jika P maka Q BSBS, pernyataan jika P maka Q dan Q PSPS, kemudian ini ya, ini kan tadi diambil kesimpulannya. Nah, kalau misalkan B semua, ya, kalau misalkan B semua, itu yang kita namakan dengan tautologi. Jadi tautologi adalah sebuah tabel kebenaran yang nilainya benar semua. Sedangkan berdasarkan tabel, ini bukan tautologi karena masih ada yang bernilai salah, maka penarikan kesimpulan tersebut tidak sah atau tidak valid. Oke, silakan ini bisa dikerjakan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.